Yeremia 17 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi dari ayat ini memberikan pengertian bahwa hati manusia itu ya dikatakan licik, ya. Hatinya, apalagi kalau hati itu sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa hati manusia itu ya memang harus diisi dengan firman Tuhan, saudara. Jadi betapa sangat amat penting, sebab dikatakan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam versi mudah dibaca, ayat ini diterjemahkan dengan pikiran, dikatakan, berhati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, sebab pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi pada dasarnya ya manusia itu hatinya itu harus dipenuhi dengan firman. Jadi kalau hati manusia itu tidak dipenuhi dengan firman, maka hatinya itu akan berkompetisi. Kalau pikirannya itu tidak pernah merenungkan firman Tuhan, maka pikirannya itu tidak mungkin akan pikiran-pikiran positif, tidak mungkin, saudara. Jadi itu sebabnya firman Tuhan itu sangat penting untuk memenuhi hati pikiran kita. Kalau tidak, maka hati pikiran kita itu berkompetisi menjadi hati yang bagaimana? Hati yang licik, hati yang jahat, hati yang keras, hati yang apalagi, saudara? Hati yang mudah cemar, saudara. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, ditulis di dalam kitab Kejadian ya 8 ayat yang ke-21. Ya, Allah sendiri mengatakan bahwa hati manusia itu sejak dari kecil adalah jahat. Jadi itu sebabnya kalau hati itu tidak diisi dengan firman Tuhan, saudara, ya, maka hati manusia ini tadi ya pasti akan menjadi hati yang keras, pasti menjadi hati yang licik, pasti menjadi hati yang mudah cemar. Bahkan dicatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ketiga dikatakan, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, bahwa nasib semua orang itu sama, dikatakan. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan hati anak-anak manusia itu penuh dengan kebebalan, ya. Dan kemudian mereka menuju ke alam orang mati. Jadi kalau hati itu tidak dibenahi, ya bahaya. Kalau hati ini tidak pernah dipenuhi dengan firman Tuhan, bagaimana kita bisa taat firman Tuhan? Bagaimana kita bisa dipimpin dengan Roh Kudus? Jadi yang artinya, saudara, kalau saudara dan saya menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang mau tekun mencari Tuhan, saudara, saya sangat percaya kita akan dijadikan mudah, saudara, untuk apa? Mentaati firman. Kita akan dibuat mudah untuk apa? Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, itu, saudara. Ya, sebab apa? Alkitab katakan di dalam 2 Tawarik 12 ayat yang ke-14 dikatakan, ia berbuat jahat sebab dia tidak tekun mencari Tuhan. Ya, jadi hidup di hari-hari ini saya mau katakan kita jangan merasa aman. Sebab apa? Ya, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, saudara, jadi itu sebabnya hari-hari yang kita lalui, ayo kita tekun mencari Tuhan. Supaya apa? Itu yang akan membuat kita itu mudah untuk mentaati firman dan pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau kita itu ya tidak dipimpin Roh Kudus, pasti kita itu tidak bisa menjadi pelaku firman, saudara. Pasti tidak bisa menjadi pelaku firman. Ya, Yesus yang dipenuhi dengan firman, Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus saja dicobai di padang gurun. Betul, saudara? Jadi itu sebabnya sadari
bahwa semua manusia itu dalam perahu yang sama. Alkitab katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itu sebabnya dengan kita itu mencari Tuhan dengan tekun, itu yang akan membuat kita itu mudah mentaati firman. Itu yang akan membuat kita itu mudah untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, apalagi saudara, kita ini sebagai manusia kita harus sadar, kita itu lebih mudah menjauhi pencobaan daripada keluar dari pencobaan. Sebab apa? Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, jadi itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan hari ini, mari kita tekun mencari Tuhan ya dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, sebab apa? Kalau kita ini dipenuhi dengan firman dan pimpinan Roh Kudus, pasti hidup kita akan jauh lebih baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.